ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Pagi ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu malam pertama di alam kubur. Kata yang pertama di situ yang menjadi kata kunci yaitu kubur. Alam kubur disebut juga dengan alamul barzakh. Arti dari barzakh adalah dinding, sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala dalam surah 23 Al-Mu'minun pada ayat yang ke-100. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada kalimat di situ, ya. Sudah ketemu? Silakan baca. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, wa mi waraihim, dan di hadapan mereka barzakhun. Ada barzakh. Makna barzakh di situ dinding batas yang tidak bisa ditembus, ila yaumi yub'atsun, hingga dia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Nah, alam kubur atau alam barzakh itu beda dengan kuburan. Kalau kuburan itu dimensi ruang yang ada di bumi. Kalau alam kubur itu adalah dimensi waktu. Sama dengan dunia akhirat. Dunia adalah dimensi waktu. Beda dengan bumi. Kalau bumi dimensi ruang. Ada bumi, ada langit, ada sidratul muntaha, ada juga di atasnya yaitu surga. Itu semua dimensi ruang. Dan ruang itu sudah dicipta oleh Allah Jalla wa'ala. Karena orang yang meninggal dunia, nanti dia masuk dalam dimensi waktu antara dunia dan akhirat, yaitu dimensi waktu barzakh atau alam kubur. Adapun jasadnya di kuburan. Kuburannya di mana? Ruangnya di bumi. Ruangnya di bumi. Ruhnya ditempatkan di barzakh. Dimensi waktunya waktu barzakh. Adapun dimensi ruangnya bisa berbeda-beda. Ada kalanya ditempatkan yaitu di langit, seperti ruhnya para nabi. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ruh mereka ditempatkan di langit, itu ruang. Langit itu ruang. Waktunya yaitu dimensi waktu barzakh. Dinding dia, di blok. Itu dimensi waktunya. Dimensi ruangnya di langit. Ketika Rasul Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, langit kedua Nabi Isa dan Yahya bin Zakaria, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini ruh para nabi. Ada kalanya orang yang mati
Tidak ditempatkan di langit, ditempatkan di mana? Ditempatkan di yang lebih tinggi lagi ruangnya, yaitu Sidratul Muntaha. Di atas langit ketujuh ada yang bernama Sidratul Muntaha. Ruhnya siapa? Nabi hanya menyebutkan ruh orang-orang mukmin. Sebagaimana dalam Sahih Muslim KBC dibuka nomor 2448 2448. Di situ ada judul ya, ruh harum dan ruh busuk. Karena setiap orang yang meninggal dunia, ruhnya dicabut oleh malakul maut. Setelah itu diserahkan kepada dua malaikat. Dua malaikat inilah yang akan mengangkatnya ke langit, dibawa melewati langit pertama, langit kedua, dan seterusnya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Paling tidak orang yang mau mati itu ada malakul maut dan ada dua malaikat lagi yang menanti untuk menerima ruh dari malaikat yang mencabut nyawa. Ruh ini akan dibawa dua orang malaikat ini. Ada yang mengatakan ini adalah malaikat rahmat dan malaikat azab. Sebagaimana bertengkarnya dua malaikat terhadap ruh orang yang telah membunuh 100 orang, tapi kemudian dia taubat, hijrah ke tempat yang baik. Ini dua malaikat yang membawanya. Dia menyiapkan dengan kafan dari surga atau dari neraka, dan ruh itu dibungkusnya, kemudian dibawa ke langit, melewati langit pertama, kedua, ketiga, dan setiap melewati langit heboh di sana. Apa kata malaikat? Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Ya, jadi ruh itu bahkan diberi solawat. Seluruh penduduk langit, para malaikat bersolawat kepadanya. Sallallahu alaihi, semoga Allah merahmatimu, yaitu merahmati ruh dan juga tubuhmu. Tubuhnya masih di bumi waktu itu. Kemudian di mana dia dibawa? Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Iya, jadi diperintahkan oleh Allah ruh itu dibawa ke Sidratul Muntaha, tempat yang lebih tinggi dari langit ketujuh. Kalau nabi-nabi ada yang di langit sampai ketujuh, ada yang di atasnya Sidratul Muntaha, tapi tidak disebutkan secara spesifik ruh siapa ini. Yang jelas ruh orang-orang mukmin. Kalau sudah di Sidratul Muntaha, Pak, pengen balik ke Basura nggak, Pak ya? Hah? Pengen balik lagi nggak? Ngapain balik ke dunia, ke bumi? Sidratul Muntaha tempat yang indah. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj menjumpai pohon yang besar, daunnya besar, buahnya besar, warnanya selalu berubah-ubah. Kata beliau dalam riwayat Muslim itu, aku tidak sanggup membayangkan betapa indahnya Sidratul Muntaha. Kalau roh itu sudah ditempatkan di situ, dia tidak akan pernah pengen balik, Pak. Makanya jangan ditunggu kedatangan roh itu, karena sebagian di kalangan kaum muslimin menganggap bahwa roh itu pulang setiap malam. Malam apa, Pak? Malam Jumat. Ada keyakinan seperti itu. Nah, itu tidak ada dasarnya. Bahkan ruh tidak akan pernah keluar setelah Allah menetapkan di mana tempatnya. Demikian pula ruh yang jahat. Bagaimana ruh yang jahat? Lanjut. Kata Abu Hurairah selanjutnya, apabila ruh orang-orang kafir keluar dari tubuhnya, kata Hamad, berbau busuk dan mendapat makian, maka berkata penduduk langit, ruh jahat datang dari bumi. Lalu diperintahkan, bawalah dia ke penjara dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Iya, ada kalanya ruh itu ditempatkan di penjara, dan itu dimensi ruang. Adapun dimensi waktunya barzakh, dinding batas yang tidak bisa kembali ke dunia dan tidak bisa mendahului ke akhirat, karena dia dibatasi. Adapun ruangnya kadang di langit, kadang di Sidratul Muntaha. Bahkan ada ruh yang ditempatkan lebih tinggi lagi di surga. Ruh siapa itu? Ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ruhnya ditempatkan di dalam perut burung hijau.
Burung ini setiap pagi terbang memakan buah-buah surga. Di sore hari dia hinggap di pelita-pelita di bawah arsy Allah. Dan ini diterangkan dalam sebuah riwayat Muslim. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, buka surah Al-Baqarah surat kedua ayat 154. Nanti coba dibaca tafsirnya ya. Al-Baqarah 154. Allah katakan, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Iya, Allah katakan wala taqulu, dan jangan kau katakan liman yuqtalu, bagi atau terhadap orang-orang yang terbunuh mati fi sabilillahi, di jalan Allah karena membela agama Allah, amwat, bahwa mereka itu mati. Bahkan mereka itu ahya, hidup di sisi Allah, mendapatkan rizki dari Allah. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Silakan baca tafsirnya. Melalui ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rizki oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah ars. Kemudian Allah Rabbu menjenguk mereka. Dalam sekali jenguknya dia berfirman, apakah yang kalian inginkan? Iya, jadi Allah meminta kepada ruh tersebut untuk meminta satu permintaan saja. Dan selalu Allah bertanya, ayo apa permintaanmu? Mintalah, Allah akan mengabulkannya. Apa yang diminta oleh ruh ini? Lanjut. Mereka menjawab, wahai Rabb kami, apalagi yang kami inginkan, sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu. Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka, manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengemukakan permintaannya. Akhirnya mereka berkata, kami menginginkan agar Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia, lalu kami akan berperang lagi di jalan-Mu, hingga kami gugur lagi karena membela Engkau. Mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikat itu, maka Allah berfirman, apa kata Allah Jalla wa'ala? Sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati. Jadi baik yang di langit, baik yang di Sidratul Muntaha, bahkan yang di surga sekalipun mendapatkan nikmat, dia tidak akan bisa kembali. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan. Oleh karena itu, jangan ada keyakinan di antara kita bahwa ruh itu kembali ke dunia pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu. Apalagi kalau ada anggapan menjelang Ramadan, wah orang pada ke kuburan karena ruhnya pulang katanya, cuti sebulan. Ini keyakinan batil ini. Ya, ruh kalau sudah ditempatkan di tempatnya, dia tidak akan pengen balik ke dunia. Ini ruh yang mulia, ruh para syuhada. Bahkan Allah memberikan satu permintaan. Ketika permintaannya seperti itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bayangkan kalau seandainya Allah itu mengabulkannya, tentu ada ruh-ruh yang ikut berperang di jalan Allah. Berarti banyak ruh gentayangan berarti yang ikut berperang. Inilah ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi alam barzah, alam kubur itu dimensi waktu. Adapun kuburan itu dimensi ruang, letaknya di bumi. Adapun tadi yang disebutkan tentang penjara Allah bagi ruh-ruh yang jahat, wallahu a'lam. Letaknya di mana kita tidak tahu. Tapi Nabi menyebutkan orang-orang yang mulia ditempatkan ruhnya dalam dimensi ruang, langit, Sidratul Muntaha, bahkan surga. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Maka setiap orang yang mati berpisah antara ruh dan jasadnya,
dia akan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama, mukmin. Yang kedua, kafir. Yang ketiga, munafik. 3 kelompok besar inilah pembagian tegas bagi siapa saja yang akan mendapatkan nikmat atau azab kubur. Yang pertama, orang-orang mukmin. Tidaklah setiap ruh yang mati, baik kafir, mukmin, munafik, semuanya, dia akan ditanya oleh 2 malaikat. 2 malaikat ini akan mendatangi ruh orang yang mati dan akan bertanya tentang 3 perkara. Semua akan ditanya tentang 3 perkara ini, yaitu tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Apa jawab orang-orang mukmin? Baik, riwayat dari sahabat Al-Bara bin Azib, nomor Abu Dawud, dibuka Abu Dawud. Abu Dawudnya ada, Pak? Ya, iya, Pak Bayu boleh buka itu, Pak. Yang ketiga, Pak, jilidnya nomor 4753, riwayat dari Al-Bara bin Azib. Ya, kitabnya buka, ya. Yang Pak Didik baca, antum yang ngoreksi, ya. Ya, barangkali ada split di situ. Silakan. 4753. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Nabi berwasiat kepada para sahabat ketika itu, ista'idzu billah min azabil qabri. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Berapa kali beliau ucapkan itu? Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Kemudian ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman. Jadi yang terdengar suara apa, Pak? Suara sandalnya yang terdengar. Adapun suara yang lain tidak ada dalil bahwa terdengar oleh mayit tersebut. Suara sandal yang terdengar. Oleh karena itu tidak perlu dikasih bocoran jawaban, ya. Kadang-kadang ada tradisi di tempat-tempat tertentu dikasih bocoran jawaban, ya. Kamu akan ditanya oleh 2 malaikat, ditanya begini dan begitu, maka jawablah begini dan begitu. Ada nggak seperti itu, Pak? Nah, di mana, Pak? Oh, di Bandung. Lu langsung nyebut, Pak, kotanya. Bandung katanya. Ya, baik, lanjut. Ia akan ditanya, siapakah Rabbmu? Oh ya, man rabbuka? Ini pertanyaan pertama. Kedua, apa agamamu? Wa ma dinuk? Dan siapakah nabimu? Wa ma nabiyuk? Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? 3 pertanyaannya, tentang Allah, tentang agama, tentang nabi. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukannya. Ya, datanglah 2 malaikat mendudukannya. Kira-kira malaikat siapa ini, Pak? Malaikat Mungkar Nakir. Sudah kenal, Pak, dengan malaikat ini? Hah? Belum? Ya udah, kita lihat ciri-cirinya. Coba dibuka Abu Tirmizi 1071, Pak Bayu. 1071. Jilid yang ya. Kalau tadi riwayat Al-Bara bin Azib, ini insyaallah riwayat dari Abu Hurairah, ya. Ya, silakan baca. Langsung baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila mayit telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan,
maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Iya, disebutkan di situ aswadani azraqani. Aswadani azraqani, malaikat yang hitam dan biru. Atau ada yang memaknai aswadani azraqani itu adalah hitam kebiru-biruan. Itu warnanya, Pak. Makanya nanti kalau sudah di alam kubur didatangi makhluk dengan warna itu, ya tanya aja, Pak, mungkar ya itu ya. Berani nggak kira-kira? Ya, jangan tanya keadaan mungkar dan nakir. Kalau kita lihat makhluk seperti itu tentu takut. Tapi orang yang beriman akan dikuatkan hatinya. Makanya kita dianjurkan berdoa. Dan Allah akan menguatkan hatinya. Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah akan menguatkan hati, meneguhkan hati orang-orang yang mukmin fid dunya wal akhirah. Di dunia menjelang kematiannya dan juga di akhirat, termasuk ketika mau ditanya oleh mungkar dan nakir. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi untuk apa? Mendoakan mereka supaya diberi keteguhan. Fasalulahu bitathbit, kata Nabi, mintakanlah mereka at-tathbit, yaitu keteguhan hati. Itu diucapkan Nabi setelah beliau mengubur jenazah. Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun saudaramu ini. Fasalulahu bitathbit, dan mintakanlah dia keteguhan hati. Fa innahul an yus'al, karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Nah, orang-orang yang beriman diberikan keteguhan hati. Baik, kemudian sudah cukup kembali ke, sudah kenal kan tadi warnanya apa? Ah, baik, kembali ke Abu Dawud. Datanglah dua malaikat dan mendudukannya. Kemudian keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Man Rabbuka? Apa jawab orang mukmin? Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? wa ma dinuk? Apa jawabnya? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islam, agamaku Islam. Sungguh pertanyaan dan jawaban yang mudah, gampang, tapi tidak ada jaminan bagi kita kelak mampu menjawabnya. Karena semua tergantung dari iman dan amal solehnya. Bukan kecerdasan otaknya, bukan hafalannya, tapi iman dan amal solehnya yang menjawab. Yang ketiga, kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? man bu'itsa fikum, siapa lelaki yang diutus kepadamu? Maka apa jawab orang mukmin? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? wa ma yudrik, apa yang kau ketahui tentang dia? Apa jawab orang mukmin? Ia menjawab, aku membaca kitabullah. Qara'tu kitaballah Aku mengimaninya dan membenarkannya. wa amantu bi wa usaddiquhu, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Ini jawaban orang mukmin ketika ditanya siapa laki-laki yang diutus kepadamu. Fayunadi munadin minas sama. Apa setelah itu yang terjadi? Inilah makna firman Allah SWT. Allah SWT memantapkan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Kemudian ada suara dari langit. Apa katanya? Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Qad sadaqa abdi, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Berarti itu suara siapa kalau hambaku? Iya. Bagaimana suara itu? Berilah ia hamparan permadani dari surga. Afrishu minal jannah, hamparkan permadani dari surga. Bukakanlah baginya pintu menuju surga. Iftah lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga. Berilah ia pakaian dari surga. Ilbasu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Inilah kenikmatan kubur. Dibukakan pintu menuju surga, diberi pakaian dari surga, bahkan diberikan wewangian dan hawa sejuknya keluar dari surga menuju kepada kuburnya. Lanjut. Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wewangian surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Iya, bukan hanya diberi nikmat, bahkan kuburnya yakni
ifsah qabrahu, diluaskan kuburnya. Seberapa? Madda basari, yaitu sejauh mata memandang, diluaskan. Adapun dalam riwayat Tirmidzi, kembali ke Tirmidzi 1071, disebutkan dengan luas yang berbeda, tapi disebutkan di situ secara spesifik bentuknya. Ya, silakan. Dua orang malaikat yang hitam dan biru tadi. Maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Salah satunya bernama Munkar dan yang kedua Nakir. Kedua malaikat itu berkata, "Apa yang kamu katakan tentang lelaki ini?" Nabi Muhammad, mayit menjawab seperti sebelum ia mati. Jadi di riwayat ini cuma disebutkan pertanyaan tentang Rasulullah, tapi ini sekedar mewakili. Pertanyaan yang lainnya sama, karena itu pertanyaan standar. Tidak disebutkan tentang Allah, tentang agama, tapi pasti sama pertanyaannya. Cuman dalam riwayat ini hanya disebutkan tentang Nabi. Ya. Apa jawab orang mukmin ketika ditanya tentang Nabi kita? Mayit menjawab seperti sebelum ia mati, sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya. Apa katanya? Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Kemudian dia ucapkan apa? Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ternyata dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian apa kata malaikat? Kedua malaikat itu berkata lagi, "Kami tahu engkau akan berkata begitu." Kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta. Lebar dan panjangnya sama, yaitu berapa tadi? 70 hasta. Berarti kalau sama bentuknya seperti apa, Pak? 70 panjangnya, lebarnya juga 70. Satu hasta 3,5 meter. Kalau 70 hasta berarti berapa meter? 35 meter. Apakah bertentangan antara riwayat Al-Bara' dengan riwayat Abu Hurairah? Tidak. Itu menunjukkan yakni tingkatan, bahwa ada yang minimal diluaskan 70 hasta, ada yang sampai sejauh mata memandang. Ya tentu ada limit, ya. Ada sesuai dengan iman dan ketakwaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Entah ada yang lebih dari 70 hasta, tapi juga ada yang kurang dari sejauh mata memandang. Inilah nikmat kubur. Kemudian malaikat itu mengatakan apa? Serta diterangi cahaya. Wa yunawwiru binurin, dan diterangi dengan cahaya. Itu menandakan bahwa alam kubur gelap atau terang, Pak? Gelap. Kemudian apa kata malaikat? Lalu diucapkan kepadanya, "Tidurlah." 6. Tidurlah, kata malaikat. Disuruh tidur, Pak. Tidur itu apa, Pak? Istirahat. Orang istirahat itu kenapa? Karena capek. Berarti ketika di dunia capek enggak dia? Kita ini capek enggak di dunia, Pak? Kita ini capek ibadah enggak, Pak? Capek. Kalau ada yang jawab tidak capek, itu imannya yang berbicara. Tapi sebetulnya capek kita. Sholat 5 waktu, enak-enak tidur dibangunin. Siang suruh sholat lagi. Nggak lama lagi azan asar, suruh sholat lagi. Itu baru sholat. Belum ibadah yang lain. Puasa sebulan penuh nanti selama Ramadan. Belum yang sunnah. Belum haji, belum umroh, belum baca Quran, belum amal-amal yang lain. Capek. Oleh karena itu orang yang mendapatkan nikmat di alam kubur, minimal dia disuruh tidur. Minimal. Nah yang enak tadi yang jalan-jalan kemana tadi, Pak? Ruhnya para syuhada. Tiap hari jalan-jalan di surga. Melalui burung-burung hijau yang terbang itu. Tapi minimal orang mukmin mendapatkan nikmat kuburnya apa? Disuruh tidur. Tapi namanya manusia, Pak. Dia pengen balik. Apa kata malaikat? Kata mayat itu? Mayat itu berkata, apa katanya? "Aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanku kepadanya." Arji ila ahli wa ukhbiruhum. Aku pengen pulang kepada keluargaku dan mengabarkan kepada mereka tentang keadaanku di sini. Itu pengennya. yakni orang yang sudah mati ketika dapat nikmat dari Allah, pengennya balik ke dunia.
Sama seperti tadi ruh para syuhada itu, pengen balik tapi untuk berjihad. Kalau ini pengen balik untuk apa? Mengabarkan bahwa dia dapat nikmat. Pertanyaannya, diberi kesempatan nggak sama malaikat? Apa kata malaikat? Kedua malaikat berkata, tidurlah. Tidurlah. Seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan, kecuali oleh keluarganya yang paling dicintainya. Karena umatil arush, seperti tidurnya pengantin katanya, yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang dicintainya. Maka tidak ada yang membangunkan kecuali orang yang dicintainya. Siapa yang dicintai orang mukmin? Allah. Maka Allah kelak yang akan membangunkannya. Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga, sehingga dia bangkit dari kuburnya. Jadi dia tidak diberi kesempatan Bapak Ibu untuk pulang ke dunia, kembali ke bumi. Oleh karena itu, jangan ditunggu ruh itu pulang ke bumi atau ke dunia. Dan jangan sampai ada i'tiqad, keyakinan bahwa ruh itu akan menemui orang-orang di dunia, kecuali Allah kehendaki dalam mimpi. Tapi kalau langsung datang ke bumi, ke dunia, mustahil itu terjadi. Bahkan manusia yang mulia sekalipun, tidak ada dasar dalil yang tegas bahwa ruh mereka pulang ke bumi. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah ruh orang-orang mukmin. Sekarang yang kedua. Tadi dibagi tiga, setelah orang mukmin apa? Yang kedua, orang kafir. Bagaimana orang kafir ketika mereka masuk ke alam barzakh, didatangi oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir? Silakan kembali ke Abu Dawud 4753. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, jika seorang yang kafir meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat dan mendudukannya. Keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Man Rabbuka. Sama pertanyaannya, siapakah Rabbmu? Orang kafir akan ditanya tentang Rabb kita, tentang Allah. Padahal dulu mereka sudah berjanji sebelum lahir ke bumi, sebelum masuk ke alam dunia, mereka sudah disumpah, alastu bi rabbikum, apakah kau yakin aku adalah Rabbmu? Mereka semua menjawab, bala syahidna, tentu wahai Allah, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Tapi begitu dia hidup di bumi ini, lahir ke dunia ini, mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka menyekutukan Allah. Oleh karena itu, orang-orang kafir, mereka akan menjawab sesuai dengan keimanan yang ada di dunia ini. Apa kata mereka? Keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Ia menjawab dengan teriakan yang sangat keras. Lalu di akhir dari perkataannya mengatakan, aku tidak tahu. Iya, dia teriak 3 kali. 3 kali dia ucapkan teriakan itu, kemudian diakhiri dengan apa? La adri, aku tidak tahu. Teriakannya mana tadi? Hadisnya bukan begitu. Ada teriak berapa kali di situ? 3 kali dia teriak gitu. Kemudian ditutup dengan apa kalimat? La adri, aku tidak tahu. Begitulah orang kafir. Orang kafir tidak mengenal Allah. Yang mereka kenal mungkin dewa, bahkan mungkin dewi. Mereka tidak mengenal Allah sama sekali. Makanya ketika ditanya, dia katakan tidak tahu, dan dia teriak sekencang-kencangnya. Maka apa yang terdengar ketika itu? Fayunadin munadin minas sama, terdengarlah suara dari langit. Apa katanya? Setelah itu terdengar suara dari langit, ia telah berbohong. Qad kadzdzaba, sungguh dia telah berdusta. Kemudian, berilah hamparan permadani dari neraka. Afrishu minan nar, hamparkan permadani dari neraka. Berikanlah pakaian dari neraka. Ilbasu minan nar, beri dia pakaian dari neraka.
dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Iftah lahu baban ilan nar, bukakanlah pintu menuju ke neraka. Inilah ruh orang-orang kafir. Maka hawa panas, bau busuk akan masuk ke alam kuburnya. Apa kata Nabi? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, setelah itu didatangkan untuknya rasa panas dan baunya neraka, dan kuburnya disempitkan hingga tulang belulangnya berhimpitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa saat itu ia akan dibelenggu dalam kondisi buta dan bisu, disiksa dengan sebuah alat yang jika alat tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. Iya. Akhirnya orang kafir ini setelah dihimpit tulang belulangnya, dihidupkan kembali, lantas dipukul dengan gada. Disebutkan dalam riwayat itu, yakni mirzabatun min hadid, dengan mirzabah. Mirzabah itu semacam palu godam min hadid yang terbuat dari besi. Tapi jangan tanya kekuatannya. Jika dipukulkan di gunung, gunung itu akan hancur jadi debu. Akhirnya dipukulkan ke orang ini. Lanjut. Kemudian ia dipukul dengan alat tersebut. Pukulan tersebut terdengar oleh makhluk dari ujung masyrik dan hingga ujung maghrib. Semuanya mendengar, seluruh makhluk. Malaikat mendengar, hewan mendengar, kecuali illat tsaqalain. Siapa tsaqalain? Kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin yang tidak bisa mendengarkan suara siksa kubur. Seandainya bisa terdengar, kira-kira masjid ini sholat subuh seperti apa, Pak? Kalau siksa kubur terdengar, Pak? Ya. Hanya dua makhluk yang tidak bisa mendengar. Makanya dalam riwayat Nabi sampai mengatakan, seandainya kalian mendengarkan suara siksa kubur, kalian tidak akan mau mengantar saudara-saudara kalian ke kuburan. Sampai seperti itu dahsyatnya siksa kubur. Inilah orang-orang kafir. Dia disiksa di dalam kuburnya. Nah, kemudian sekarang yang ketiga. Siapa yang ketiga? Yaitu orang munafik. Nah, munafik ini muslim atau tidak, Pak? Muslim. Tapi dia menyimpan kekufuran dalam hatinya. Bagaimana keadaan orang munafik? Kembali ke Tirmizi 1071. Ammal munafiq, adapun kalau mayit itu orang munafik, maka ia akan menjawab dengan berkata, aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan seperti yang mereka katakan. Iya, setiap mereka ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa ma dinuk, apa agamamu, man bu'itsa fikum, siapa lelaki yang diutus kepadamu, jawabannya, sami'tu an-nasa yaqulu kadza wa kadza wa aqulu kadza wa kadza. Aku mendengarkan orang mengatakan begini dan begitu, maka aku pun mengatakan begini dan begitu. La adri, aku tidak tahu. Jadi masih lebih panjang, Pak, jawabannya daripada orang kafir. Kalau orang kafir ditanya cuma teriakan doang, lantas dia mengatakan aku tidak tahu. Kalau ini dia katakan, aku mendengarkan orang mengatakan begini dan begitu, aku pun mengatakan begini dan begitu. Berarti orang ini tidak punya pendirian, tidak punya ilmu. Makanya dalam riwayat Anas bin Malik dibantah oleh malaikat, la daraita wa la talaita, katanya. Kenapa kamu tidak pernah mempelajari? La daraita wa la talaita. Kenapa kau tidak membaca kitab Allah? Dibantah. Kenapa? Karena dia mengatakan la adri, dan mengatakan aku hanya mengikuti manusia, mengikuti orang lain. Ini peringatan buat kita, agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika ditanya mungkar nakir menjawab dengan jawaban seperti itu. Artinya kita diperintah untuk mempelajari ilmu. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu syar'i, yaitu yang bersumber kepada qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Itulah ilmu syar'i. Dan yang paling utama, ilmu yang wajib kita pelajari tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Karena inilah yang akan ditanya. Ilmu-ilmu yang lain tidak akan ditanya. Yang kita pelajari mulai dari kecil sampai dewasa, ilmu apa aja yang sudah kita pelajari, nggak akan ditanya sama mungkar nakir. Yang ditanya tentang Allah.
tentang Rasulullah, tentang agama Allah. Makanya para ulama memerintahkan kita tahap kehidupan manusia itu pertama al-ilmu. Kita harus belajar ilmu. Apakah ilmu itu? Dijelaskan bahwa ilmu itu ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal Rasulullah atau nabinya. Dan yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal agama dengan dalil-dalil, mengenal Allah dengan dalil, mengenal nabi dengan dalil, mengenal agama dengan dalil. Karena agama kita ini agama dalil, mengenal Allah dan Rasul harus ada dasarnya, sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan mengikuti dhon, prasangka, jangan mengikuti hawa nafsu. Karena kalau kita mengikuti mayoritas, sebahagian besar manusia di muka bumi ini, pasti mereka akan menyesatkan kita. Kata Allah dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 pada ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Surah Al-An'am ayat 116. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa mereka sesat dan menyesatkan? Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Iyattabi'una illa dhann, mereka hanya mengikuti prasangka. Kadang-kadang banyak orang itu mengikuti prasangka. Bahkan mayoritas agama-agama sesat di muka bumi ini mengikuti prasangka, anggapan. Tidak ada dasarnya yang kuat dari Allah, berupa firman Allah, berupa dalil dari Al-Quran atau dari kitabullah, maupun dari para nabi mereka, yaitu dari As-Sunnah. Hanya mengikuti dhon. Ini mayit belum 40 hari, itu masih keliling rumah. Nanti kalau udah 40 hari dia pamitan. Saya tanya, ada dalilnya nggak? Ada dalilnya nggak? Ada nggak keyakinan seperti itu? Ya, ruh orang mati kalau belum 40 itu belum berangkat, masih keliling-keliling sekitar rumah. Ada keyakinan seperti itu, nggak ada dalilnya. Makanya di sini iyattabi'una illa dhann, tidak lain mereka hanya mengikuti prasangka. Itu contoh. Yang lainnya masih banyak prasangka-prasangka yang tidak ada dasarnya. Ini. Wa inhum illa yakhrusun, bahkan apa kata Allah? Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Iya, mereka tidak lain berdusta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, aizakumullah. Nah, kita berharap Allah Jalla wa Ala memberikan kita kemudahan untuk mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan semoga kita dimudahkan untuk mempersiapkan diri, yakni menghadapi kematian dan mempersiapkan bekal untuk menuju kepada perjalanan menuju kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin ini Bapak Ibu pengantar dari saya. Sebelum kita akhiri, seperti biasa saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Ya, silakan. Tapi dikatakan kalau orang meninggal kan berpisah antara jasad dan ruh. Kemudian tadi waktu mau ditanya oleh malaikat, ruh dikembalikan ke jasad dulu. Apa seperti itu? Iya. Jadi hakikatnya yang tahu itu hanya Allah. Sekalipun redaksinya seperti itu, ruh dikembalikan ke jasad, sementara jasadnya kan ada di bumi. Nah sekarang kalau dikembalikan kemudian ada kata-kata didudukkan. Saya bertanya, kira-kira cukup nggak dia didudukkan di kuburannya, di kuburan ya, bukan di alam kuburnya? Cukup nggak kira-kira? Nggak cukup, ha? Ya kebentuk, ha? Kejedok ya kan, nggak cukup gitu loh. Jadi kita memahaminya bahwa dia itu ruhnya dikembalikan, kemudian didudukkan, itu bukan di kuburan, tapi di alam kuburnya sana, di alam kuburnya. Cuman redaksi di situ disebutkan dikembalikan ke jasadnya, ya itu. Artinya apa? Kita pahami bahwa siksa nikmat itu bisa berimbas kepada jasad.
bisa berimbas gitu. Tapi hakikat yang disiksa itu adalah ruhnya, yaitu di alam barzah, bukan di kuburan itu. Walaupun kadang ada kalanya kasus-kasus tertentu, ada kuburan-kuburan itu yang ditunjukkan oleh Allah bahwa penghuninya disiksa. Ada kalanya seperti itu, tapi tidak mesti. Tidak mesti. Lihat kuburan orang-orang kafir, ya seperti itu aja. Padahal seandainya kalau menurut hadis ini dia disiksa dengan misalnya disempitkan atau dibakar, tentunya akan ada tanda-tandanya. Jadi hakikat kalimat ruh dikembalikan ke jasadnya itu yang tahu Allah tabaraka wa ta'ala. Cuman redaksi kalimatnya seperti itu. Yang jelas bahwa seseorang itu akan ditanya di alam barzahnya, dimensi barzahnya. Ya kita tidak tahu seperti apa bentuknya dimensi alam barzah itu. Disitulah dia didudukkan dan disitulah dia ditanya. Karena ini termasuk yaitu diantara perkara yang gaib. Kita hanya beriman sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan dalam perkara ini sangat sedikit sekali ilmu kita atau informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu a'lam gitu. Ya, silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah. Iya, betul. Iya, baik. Memang itu namanya talqin, Pak. Kalau saya, maaf Pak, saya dari Surabaya, ya orang Jawa itu juga melakukan seperti itu, Pak. Hei mayit, sira bakal ditakoni loro malaikat, siji jenenge mungkar, loro jenenge nakir. Man rabbuka, sapa pangeranmu? Mongko jawaben pangeranmu Allah. Loh, sampai hafal seperti itu. Ya kan? Karena sering dibaca sama Pak Mudin ya kan biasanya. Gitu. Nah, begini. Yang pertama, seperti itu nggak ada tuntunan. Ya kan? Kalau itu dikatakan talqin, mentalqin itu dilakukan sebelum mati. Sebelum mati. Makanya Nabi bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah, makna talqin itu menuntun. Lakinu, tuntunlah mautakum, orang yang mau mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah mati dituntun, ya nggak akan ngefek, ya kan? Nggak ada artinya kalau sudah mati dituntun. Nah ini. Kemudian yang kedua, di samping itu tidak ada tuntunan dilakukan di situ, ya, dilakukan di kuburan. Yang kedua itu tidak membawa dampak kepada si mayit. Mayit nggak akan pernah mendengar. Satu, ya seandainya dia mendengar, seandainya cuman mendengar saja, itu tidak akan merubah ketetapan Allah bahwa dia akan mendapatkan siksa kalau dia nggak mampu menjawab. Karena semua itu tadi tergantung imannya ketika hidup di dunia. Jadi nggak ngefek, nggak akan berpengaruh. Gitu. Cuman mungkin, wallahu a'lam, orang-orang dulu membuat seperti itu maksudnya mungkin ya, maaf ya, mungkin itu memberitahu orang-orang yang hadir di kuburan itu. Mungkin ya kan, kita nggak tahu maksud orang yang buat itu. Karena mungkin yang datang itu orang banyak yang nggak pernah kenal agama, tapi kalau urusan ngubur jenazah, oh giat dia. Tapi dia datang ya. Cuman kalau menurut hemat saya, yang nggak usah dibacakan seperti itu, langsung aja disampaikan. Artinya apa? Seperti Nabi menasehati para sahabat. Yaitu tadi apa? Rasul duduk dikelilingi para sahabat, beliau membawa ranting, menggaris-garis pasir. Kemudian Nabi menasihati, "Ista'idu billah min adzabil qabri." Mintalah kalian perlindungan dari azab kubur. Lantas Nabi menyebutkan hadisnya panjang itu kan. Itu ketika Nabi berada di kuburan itu. Membaca hadis Al-Bara' bin Azib yang ketika itu juga ikut mendengarkan, hadir di majelis Rasul ketika setelah mengubur jenazah sahabat Ansor. Itu Al-Bara' hadir di situ. Dan hadis yang panjang itu disampaikan oleh Nabi di kuburan. Maka sebaiknya sekalian aja disampaikan, ini hadisnya, ini siksa kuburnya begini, nikmat kubur itu begini, gitu. Cuman ya itu tadi, orang-orang dulu itu ya seperti itu ya.
Kadang-kadang dibuat tradisi akhirnya ya. Tradisi. Masih ada Pak tradisi seperti itu Pak ya di Lombok? Masih ya. Iya. Adapun hukumnya itu termasuk amalan yang tidak ada tuntunan. Iya kan? Bagi si mayit tidak akan membawa dampak apa-apa. Kalau kita memang tujuannya menasihati orang yang hidup, langsung saja ya, menasihati mereka dengan lugas ya kan, tanpa melalui kiasan-kiasan. Karena itu sebetulnya seakan-akan tidak lugas gitu loh, hanya kiasan-kiasan secara tidak langsung menyampaikannya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Tidak ada statement secara lugas dari Nabi untuk mengumpulkan jenazah bagi orang-orang dekat. Tapi secara fi'liyah, amalan itu terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Rata-rata para sahabat itu dikuburkan di orang-orang dekatnya yang seiman. Bukan dekat karena hubungan nasab ya, tapi yang paling utama di sini seiman. Sekalipun orang tuanya atau suami atau istrinya kalau kafir nggak boleh Pak, karena tidak boleh dikumpulkan kuburan muslim dengan kuburan orang kafir, nggak boleh, harus dijauhkan Pak. Nah, ini wallahu a'lam ya, apakah nanti yang disiksa itu berimbas kepada orang yang disiksa ruhnya orang kafir berimbas kepada ruhnya orang mukmin, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi begitulah syariat, tidak boleh dicampur orang mukmin dengan orang kafir. Adapun orang dekat, misalnya seorang suami yang sudah meninggal, kemudian istrinya kemudian dimakamkan di dekat suaminya, boleh, karena itu juga dilakukan, yakni oleh sahabat Nabi seperti Rasulullah ya, sudah meninggal, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan dekat dengan kekasihnya. Karena apa? Sahabat Abu Bakar itu orang terdekat Nabi. Setelah itu sahabat lagi siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala itu. Nah, berarti sudah berapa Pak? Sudah 3. Maka berikutnya yang keempat, siapa yang berkeinginan dimakamkan di situ? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi karena di situ ada orang yang bukan mahramnya, akhirnya dipisah, nggak boleh karena bukan mahram. Siapa yang bukan mahram? Umar bin Khattab. Kalau Rasul suaminya, kalau Abu Bakar bapaknya, ya kan? Wah, ini ada Umar ini, sampai seperti itu Pak, bukan mahram nggak boleh Pak. Ya, padahal udah mati ini kan. Apa sih mayit kan nggak bisa ngapa-ngapain, toh juga ada jarak ya kan. Rasulullah begini kan depan, kemudian Abu Bakar begini menghadap punggung Rasulullah, ya. Kemudian Umar menghadap punggungnya Abu Bakar, bersilang begini, jejer gini. Nah ini. Ada sisa satu lagi, ini dulu Aisyah yang pengen berharap dimakamkan di situ. Nah ini masih kosong. Siapa nanti yang menghuni? Yaitu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ketika di akhir zaman diturunkan, dia akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Karena yang pantas menduduki itu siapa? Ya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah sementara nggak ada hubungan apa-apa dengan Rasulullah secara nasab, tidak ada kan? Tidak langsung ya, walaupun dari asalnya Nabi Nuh sama. Karena para nabi itu bapaknya sama, ibunya yang berbeda-beda, tapi bapak mereka satu. Ini. Tapi Nabi Isa nanti insya Allah yang akan ditempatkan di situ, itulah penjelasan dari para ulama yang memahami tentang ilmu eskatologi, yaitu fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam. Jadi dibolehkan seperti itu Pak. Cuman dengan catatan apa? Tempatnya dekat. Jakarta sama Jakarta masih dekat Pak ya. Kalau meninggal di Papua, tuntunannya apa? Ya sudah dikubur di Papua, nggak usah dibawa pulang ke Jakarta. Nah, jangan menyelisih sunnah, karena sunnahnya apa? Dikuburkan di tempat dia meninggal, dan jangan memindah terlalu jauh kan? Itu sama apa? Menunda-nunda pemakaman, itu termasuk menyelisih
Sunnah. Karena menunda pemakaman termasuk ribet kan kalau dari tempat yang jauh. Jadi dengan catatan dekat, sama-sama satu kota lah, ya kan? Syukur-syukur satu desa dekat. Kalau jauh, kemudian ribet birokrasinya, kemudian perjalanannya juga memakan waktu, ya sudah dikuburkan di bumi mana. Kita tidak tahu, kita mati. Karena hakikatnya siapa? Orang itu akan dikubur di tempat dia meninggal. Kalau Nabi, wajib hukumnya. Nabi itu di tempat dia meninggal, ya, tidak boleh digeser, di tempat itu dia dikubur. Itu Nabi. Jadi semua Nabi itu dikubur di tempat dia meninggal. Rasulullah meninggal di kamarnya, di rumah Aisyah, ya di situ. Yang sekarang kita lihat di makam Rasulullah SAW, itu adalah rumah Aisyah, di mana Rasul meninggal. Tapi itu khusus wajib bagi para Nabi. Tapi selain Nabi enggak Pak, tetap dia dikubur di makam umum Pak. Kalau setiap rumah mengamalkan itu, semua rumah jadi kuburan Pak. Ya kan? Kenapa? Karena orang yang mati semua penghuninya di situ. Wah, takut dong karena semua rumah jadi kuburan. Nah, kalau orang selain Nabi dimakamkan bersama-sama, yaitu contohnya juga ada apa? Makam Baqi Al-Gharqad. Ya kan? Seluruh sahabat dimakamkan di Baqi. Yang meninggal di dekat situ dimakamkan di Baqi. Ya, bukan di rumah-rumah mereka, tidak. Ya, jadi itu. Jadi kalau memang mudah aksesnya silakan. Tapi kalau jauh dan birokrasinya rumit dan sebagainya, ya sudah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan kalian tidak mengetahui di bumi mana kalian akan mati. Rumahnya Jakarta, bisa jadi matinya di Hong Kong. Kenapa? Jadi TKI di sana. Mati, ya sudah. Rumahnya Jakarta, matinya di Madinah. Mungkin nggak Pak itu? Enak mana? Dikubur di Madinah atau mati di Hong Kong Pak? Hah? Kenapa? Kalau meninggal di sana Pak, kemungkinan besar kalau kita umroh apalagi, kemungkinan besar ditempatkan di makam Baqi, ya kan? Kalau Allah menghendaki dan memudahkan. Dan Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa siapa yang meninggal di kotaku ini, dia akan berhak mendapatkan syafaatku. Meninggal di kota Madinah. Makanya kalau sudah bertempat tinggal di Madinah, jangan pindah. Kalau kita Pak, nggak bisa. Kesana cuma mampir doang Pak, umroh atau mungkin kerja. Tapi kalau Allah menghendaki kita meninggal di sana, itu sebuah kebaikan. Malah ada yang meninggal di tanah suci, dikembalikan ke negeri kita, ada nggak? Mestinya sayang, dikubur aja di sana, kan enak kan? Paling nggak di Mekah, nanti di makam Ma'la, ya kan? Atau di Baqi, udah di tanah suci semua, ngapain dipindah ke Indonesia? Wallahu a'lam. Itulah kemudahan dari Allah, ya. Ya. Baik, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditumpuk, iya, baik. Meninggal? Tenggelam? Iya. Mengumpulkan mayit itu tidak melihat dia dikubur, mati dengan cara apa? Apakah tenggelam, apakah terbakar dan sebagainya. Ya, boleh dikumpulkan. Tapi dengan catatan siapa yang didahulukan dan siapa yang diakhirkan. Yang didahulukan adalah yang paling bawah, yaitu orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Misalnya ada 3 orang mati, yang satu hafal 30 juz, yang satu 20 juz, yang satu 10 juz. Yang dulu yaitu 30 juz dulu. Baru kemudian yang kedua yang 20 juz. Yang ketiga di atasnya yaitu yang 10 juz. Itu posisinya. Jadi boleh dikumpulkan dalam satu lubang. Tapi yaitu tadi diurutkan sesuai dengan yakni ilmunya. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu Al-Qur'an. Karena basic dari ilmu itu adalah Al-Qur'an. Dari segi apa? Yakni bacaannya, hafalannya. Ini. Nah, adapun mengenai cara atau teknis
dia mati ya dengan cara apa, itu tidak menjadi masalah itu. Bahkan kalau dalam kondisi afwan musibah ya, ketika kain kafan ini terbatas, itu boleh dibungkus 2 mayit dengan 1 kafan, atau bahkan lebih dari 2, karena terbatasnya kain. Dulu ada sahabat tapi dibungkus cuma 1 karena yang meninggal 1, cuman dulu terbatas kainnya itu. Mus'ab bin Umair, kurang apa dia? Ketika sebelum meninggal, sebelum masuk Islam kaya raya, pakaiannya mentereng, baunya harum ya. Begitu masuk Islam menjadi orang yang sangat sederhana. Saya tidak mengatakan dia miskin, sederhana sekali. Padahal dia adalah utusan Nabi, mengajarkan Al-Quran di setiap daerah-daerah yang dibebaskan dari kesyirikan. Ketika meninggal Pak, nggak punya kain utuh untuk menutup tubuhnya. Ketika kain itu ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Ketika ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan Pak. Akhirnya apa yang dilakukan? Ditariklah ke bagian atasnya, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, dikasih izkir. Izkir itu ilalang yang ada di sana, ditutup. Itu saking sederhananya orang-orang dulu Pak, karena waktu itu masih awal-awal ya dakwah Islam, sehingga mereka mungkin tidak punya kain yang cukup ya, wallahu a'lam. Ya baik, saya pikir cukup 3 pertanyaan saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang beroleh kematian husnul khatimah. Ya, baik, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.